Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan sehat semua ya Bapak Ibu. Masih semangat kan? Tinggal 2 sesi lagi nih ya. Nah Bapak Ibu seperti penjelasan Pak Ferry tadi, jadi kita meriksa tugas yang Bapak Ibu upload itu ya sampai kita coba. Ini ada file .jar-nya misalnya Bu ya. .jar-nya bisa nggak nih kita jalanin? Oh nggak bisa. Nah, kita buka project ya. Bisa nggak nih run project gitu? Kalau gue kan harus run project Bapak Ibu. Nggak bisa gitu. Nah ternyata mostly kesalahannya itu Bapak Ibu errornya dikit aja sebenarnya. Itu tadi di main class gitu ya. Makanya kalau bikin GUI checklist aja main classnya gitu. Jadi si main classnya udah kebentuk kan. Nah si main class itu buka form yang awal gitu supaya ketika itu dijalankan di komputer lain, ya projectnya jalan. Nah jangan lupa kalau codingannya sudah tidak ada error, sudah yakin nih benar semua, Bapak Ibu clean and build project gitu ya. Nah itu sebenarnya yang perlu kita pahami bersama adalah ketika kita bikin aplikasi, si aplikasi ini harus bisa dijalankan di semua komputer. Kan gini, nanti yang jadi programmer itu adalah siswanya Bapak Ibu, ya kan? Nah, mereka akan bekerja di dunia industri. Kalau Bapak Ibu kan tetap jadi guru kan, nggak akan pindah ke Google kan? Ya, Pendra nggak akan pindah ke Google, Pendra. Nah, jadi begitu nanti siswa Bapak Ibu kerja di dunia industri, dia dapat orderan nih perusahaannya bikin aplikasi. Nah, si aplikasi itu dikasih ke yang beli kan harus bisa dijalanin di semua komputer. Nah, maka sekarang kita kita itu apa berpikirnya harus seperti itu. Tuh, jadi kalau misalnya di komentar kami di LK, nah ini nggak bisa di run project nih gitu. Nah, itu sudah kita perbaiki gitu. Tapi Bapak Ibu perlu tahu errornya itu di situ gitu ya, supaya nanti begitu bikin project baru, nah itu tidak terjadi lagi errornya. Gitu, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita lanjut dulu untuk materi hari ini ya. Seperti biasa sambil login ke LMS Bapak Ibu supaya terpenuhi 6 GP loginnya. Saya share dulu ya LMS-nya ya. Sudah kelihatan? Udah? Udah, Bu. Udah? Oke. Nah ya, Bu, kita masih belum, belum kan? Sudah. Saya share PowerPoint juga ya. Nah, jadi Bapak Ibu, di LMS, di kegiatan pembelajaran 5, seperti biasa, isinya sama dengan sesi sebelumnya ya. Bapak Ibu, ada yang H5P ini ya, penerapan inheritance, polymorphism, enkapsulasi. Nah, ini sebenarnya adalah gabungan dari sesi 1 sampai 4 gitu ya. Nah, di sesi 1 kita sudah belajar apa aja sih karakteristik OOP gitu. Nah, sekarang kita pakai itu karakteristik OP yang tadi dari inheritance, polymorphism sama enkapsulasi itu di dalam sebuah program. Ya, bisa jadi dalam sebuah program nggak ada polymorphismnya, cuma ada inheritance sama enkapsulasi bisa aja, tapi bisa juga ada tiga-tiganya, gitu ya. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar gimana caranya penerapan dari inheritance, polymorphism sama enkapsulasi. Ya, nah kita lihat dari kegiatan pembelajaran dulu di LMS ya. Ini ada H5P biasa ya. Ini Bapak Ibu jalankan ya penerapan inheritance-nya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini biasa. Sebentar. Nah ini ya, kelihatan kan? Ini biasa ada yang harus Bapak Ibu isi kalau PowerPoint-nya nanti sama dengan yang Bapak Ibu download di bahan bacaan ya. Cuma ada yang perlu Bapak Ibu isi. Kok nggak ada tuh? Yang itunya, itu juga nggak ada ya? Oh ini, di sini. Nah Bapak Ibu ya, ini ada yang perlu Bapak Ibu isi ya, seperti biasa. Nah, kita drag aja teksnya, lalu kita cek benar nggak gitu ya. Nah, silahkan cek. Nah, sudah benar. Kalau sudah benar berarti nanti dia ada bintang gitu ya. Kalau ada 3 berarti 3 dari 3. Dan seterusnya ya, sampai yang ke polymorphism, inheritance, sama enkapsulasi. So, ini kelas A ya.
Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk KP5 sama dengan yang sebelumnya ya. Ada H5P-nya ini Bapak Ibu coba dulu semua, lalu ada bahan bacaan bisa Bapak Ibu download ya, ada PPT sama Word biasa, lalu di lembar kerja Bapak Ibu download ya. Dan ini video pembelajaran langsung ke YouTube ya. Nah, video pembelajarannya contoh coding yang langsung membuka ke YouTube ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat codingnya seperti apa. Ya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Kayak YouTuber ya. Nah, oh sebentar. Jadi kalau sudah di-download ya, maka Bapak Ibu si PowerPoint sama Word-nya bisa tolong dibaca ya, dipahami isinya. Nah, karena di inheritance polymorphism ini banyak kayak konsepnya gitu ya. Konsepnya, nah konsep itu yang mau kita terapkan di codingnya. Jadi untuk yang kegiatan pembelajaran 5 ini, saya bahas dulu teorinya sampai habis, baru kita codingnya. Codingnya biasa ada di lembar kerja. Gitu ya Bapak Ibu. Nah itu untuk IS-nya. Seperti biasa diskusi, Bapak Ibu cukup nge-reply aja satu topik ya, tidak harus topik dari kami, gitu ya. Malah sekarang kita jarang ngasih topik supaya Bapak Ibu diskusi masing-masing aja, gitu ya. Nah, untuk diskusi seperti itu, cukup mereply salah satu aja, jangan lupa isi umpan balik ya. Nah, tes formatif jangan lupa dicatat ya. Itu nanti pada akhir Bapak Ibu akan mengikuti post-test. Post-test itu 30 soal. Nah, post-test itu Bapak Ibu paling yang beda 5 soal lah dari yang sudah ada di tes formatif gitu ya. Sekitar 3 sampai 5 soal pokoknya ada yang bedanya sekitar segitu ya, sekitar 5 soal gitu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya ada soal tes formatif yang seperti di sesi sebelum-sebelumnya, menurut Bapak Ibu ada yang jawabannya belum tepat ya atau tidak ada jawaban, komunikasikan aja ke kami, nanti kita cek dulu gitu ya. Nah, itu. Karena mana tahu pada saat input di LMS-nya itu yang salah gitu ya. Jadi kita cek dulu ya, Bapak Ibu catat aja, laporkan ke kami. Nah, itu ya Bapak Ibu. Sekarang saya masuk ke teorinya dulu. Kita buka PowerPoint aja. Yang belum mendownload silakan di-download dulu ya. Kita masuk ke inheritance, polymorphism, dan enkapsulasi. Tujuan pembelajarannya, nanti setelah sesi ini Bapak Ibu bisa mengaplikasikan inheritance, polymorphism, sama enkapsulasi. Ya, tentunya dalam bentuk coding. Nah, kegiatan pembelajarannya seperti yang sebelumnya, ada orientasi masalah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan praktek. Nah, kita masuk dulu ke inheritance. Ini saya bahas dulu teorinya sampai habis ya, baru kita praktek. Ya. Karena apa namanya, ini tuh banyak konsep, yang si konsep itu kita pahami, lalu berdasarkan konsep itu kita coding gitu di sesi 5 ini. Ya. Jadi dan dia merupakan gabungan dari yang sesi 1 sampai 4. Nanti jadi di inheritance kita pakai if, kita pakai for gitu. Ya, makanya if sama for duluan, baru masuk ke yang ini gitu. Nah, yang terkait dengan inheritance, yang pertama itu ya perlu kita pahami bersama bahwa inheritance itu adalah proses pewarisan atribut dan metode dari kelas induk ya ke kelas baru yang disebut kelas anak. Nah, kelas induk biasa disebut sebagai superclass atau parent class atau base class. Jadi jangan bingung dengan istilah superclass itu ya parent class itu ya base class. Lalu kelas induk itu ya sama aja superclass gitu ya. Nanti kalau di soal istilahnya seperti itu beda-beda ya Bapak Ibu jangan bingung. Sedangkan kelas yang diwarisi itu ya, yang mewarisinya, nah itu disebut sebagai subclass atau kelas anak atau child class atau derived class. Nah, itu ya istilah dari subclass atau kelas anak. Nah, subclass dia nggak bisa mewarisi yang private. Ingat bahwa kalau private seperti waktu di sesi 1 kita sudah bikin nih atribut method bisa private, bisa public, bisa protected gitu kan. Nah, itu yang kita pakai sekarang sini akan kelihatan. Kalau private itu gimana? Nah, kalau private kan dia cuma bisa dari kelasnya dia, maka nggak bisa tuh diwarisi. Gitu ya. Subclass tidak dapat mewarisi
atribut dan metode private dari superclassnya. Meskipun dia inheritance turunan. Kalau dia private ya cuma dia aja gitu yang bisa make, ya. Cuma si superclass itu aja yang bisa make. Nanti kita lihat, kita kasih private apa yang terjadi, gitu ya. Nah, jadi dengan inheritance, kelas yang baru atau subkelas ini atau kelas anak ini dia akan mirip dengan kelas yang induknya, gitu ya, atau superkelasnya. Tapi pasti ada yang bedanya atau ada yang baru, gitu ya. Makanya dia disebut inheritance. Sebutnya mirip karena dia diturunkan dari kelas induk. Apa yang diturunkan? Atribut dan metode, gitu ya. Nah, lalu untuk menerapkan inheritance, maka ada kata kuncinya yaitu extend. Extend ini adalah tanda-tanda bahwa dia inheritance. Nah, lalu ada keyword lagi namanya super, itu digunakan untuk memanggil konstruktor, ya, oleh subclass, ya. Nah, jadi kalau ini ada superclass, ada subclass, nah si subclass bisa manggil atribut dan metode yang ada di superclassnya pakai kata super, ya, keywordnya super. Kalau ada keyword super berarti itu bagian dari inheritance, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu inheritance. Nah, yang terkait lagi dengan inheritance, ini ada yang namanya extend tadi ya. Nah, ini untuk mendefinisikan bahwa kelas itu adalah subclass, ya. Nah, lalu ada superclass, ya. Superclass ini adalah kelas induk. Subclass itu kelas anak, super itu tadi ya untuk memanggil konstruktor. Kita sudah sama-sama belajar bikin konstruktor di sesi sebelumnya. Makanya kenapa kita belajar dulu bikin konstruktor, karena ini pasti dipakai di inheritance ya. Nah, untuk manggil konstruktor itu pakai keyword namanya super. Ya, si konstruktornya itu dipanggil di subclassnya atau kelas anaknya. Gitu. Nah, ya, itu inheritance. Lalu berikutnya ada dua metode dalam inheritance ya. Yang pertama overriding, yang kedua overload. Nah, ya. Overriding itu seperti apa? Kalau overriding itu dia mendefinisikan ulang metode yang ada pada kelas induk. Gitu. Ya. Nah, jadi si overriding ini nanti ya, dia bisa nulis ulang metodenya yang ada pada kelas induk, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu adalah nama sama parameter void-nya itu ya atau non void-nya itu harus sama gitu. Jadi nggak boleh diubah. Nama sama parameternya harus sama. Ya. Jadi meskipun nanti si void atau non void-nya itu sudah ditulis ulang oleh si kelas anak, maka fungsi atau void atau non void yang asli di kelas induk itu masih bisa dipanggil oleh kelas anak. Gitu, ya. Nah, itu Bapak Ibu itu namanya overriding ya. Nah, kita lihat dulu contohnya overriding itu kayak gimana biar kita nggak bingung. Nah, misal contoh seperti ini ya. Ini namanya overriding. Ini ada kelas dosen. Ini kita CLI ya, biar lebih kelihatan. Nah, ada kelas dosen, dia public nih ya. Kalau public berarti bisa diakses oleh kelas apapun, gitu ya. Nah, dia public. Nah, dia punya atributnya seperti ini ya. Ada nama Nika jurusan, gitu ya. Nah, lalu ini ada konstruktornya untuk kelas dosen ya. Nah, lalu ini ada untuk mencetak karena CLI ya. Nanti ini ada void nih, void view. Void view ini nanti akan dilakukan overriding ya di kelas anaknya. Nah, ini ada kelas dosen, lalu ada kelas rektor. Nah, si kelas rektor ini extend ke dosen. Artinya yang subkelasnya adalah rektor ya. Yang superkelasnya atau kelas induknya adalah dosen karena dia public class rektor extend. Tadi tanda-tandanya kalau inheritance ya, extend. Rektor extend dosen artinya rektornya jadi subkelas. Ini ada di dalam transformatif ya nanti. Ya. Jadi yang superkelas yang mana? Yang dosen. Yang subkelas yang rektor. Yang kelas induk itu dosen, yang kelas anak itu rektor karena tandanya extend. Ini ya. Nah, lalu dia punya atribut private. Nah, atribut si rektor ini private ya. Lalu dia punya ini lagi ya, ini konstruktornya tadi. Nah, ini ada super. Super ini kan manggil ke sini nih. Nama X, NIK X, jur X. Kenapa dia bisa dipanggil? Karena dia public, maka bisa dipanggil. Manggilnya pakai keyword super tuh.
memanggil variabel yang mengacu pada superclass. Superclassnya itu kelas dosen. Maka manggilnya seperti ini pakai super. Ya. Nah, lalu ini untuk pendefinisian saja ya. Nah, ada ini void nih. Void view rector ini dia overriding terhadap si void view yang ada di dosen. Nah, tadi kalau overriding ya. Kalau overriding kan tadi ini pengertiannya apa kalau overriding tadi? Nih ya. Dia bisa mendefinisikan ulang metode baik void ataupun non void ya yang ada pada kelas induk ya apabila kelas anak menginginkan adanya informasi yang lain ya dilakukan dengan menulis ulang void ya yang ada pada kelas induk tapi nama dan parameter fungsinya harus sama. Nah, maka dia disebut overriding. Nah, maka dia nih nama dan parameternya sama. Kan tetap pakai sistem outprint LN untuk mencetak karena CLI ya. Nah, cuma yang dicetaknya beda itu aja. Kalau yang di kelas dosen nyetak nama NIK sama jurusan, nah nanti yang di sini yang dicetak itu ini tahun mulai sama jabatannya ya. Tapi karena dia super kelas dia bisa manggil nama NIK jurusan ya. Nah, ininya sama. Parameternya itu sama ya. Parameternya itu sama, nah itu disebut sebagai overriding ya. Nama voidnya bisa beda, ini voidnya view, yang ini view rector ya. Itu yang disebut dengan overriding. Nah, ya. Nah, lalu berikutnya di inheritance ada juga yang disebut dengan method overload. Nah, kalau overloading maka ini bedanya ya dengan si overriding tadi. Kalau di overloading ya maka ada beberapa void atau non void ya, misalnya bisa 2 atau lebih. Nah, dia punya namanya sama. Kalau tadi kan di overriding namanya beda, tapi parameternya yang sama. Ya. Nah, kalau di overload, nah nama voidnya yang sama, nama non voidnya yang sama, gitu. Ya. Nah, sehingga pada overloading ini ada yang disebut dengan signature. Signature itu jadi dia adalah berisi parameter lengkap, ya, parameter lengkap dari si void atau non voidnya itu, ya. Nah, contohnya begini. Ini ada kelas mahasiswa, dia punya void info mahasiswa ya, punya atributnya itu integer laki-laki, INTPR string kelas ya. Nanti untuk menghitung jumlah nih, ya jumlah mahasiswa laki-laki plus perempuan ya, itu jumlah mahasiswa plus jumlah. Nah, terus ada lagi void info sama namanya info mahasiswa, tapi isinya beda. Nah, yang ini untuk menghitung jumlah mahasiswa lama plus mahasiswa baru plus mahasiswa cuti ya. Nah, itu bisa. Itu yang disebut sebagai metode yang overloading. Nama voidnya sama, tapi isinya bisa beda. Nah, gitu ya. Tetapi meskipun namanya bisa sama, nah si parameternya itu lengkap dia. Ya, parameternya lengkap. Nah, tadi. Nah, ya. Parameternya lengkap. Parameter itu yang ini loh, yang INT mahasiswa baru, INT mahasiswa cuti, nah itu parameternya, ya. Nah, ini namanya sama kan, void info mahasiswa, void info mahasiswa. Ini ada keterangannya. Nah, begitu dipanggil di classman-nya, dia tinggal manggil info M titik. Nah, M itu kan objeknya ya, biasa. Kita kan udah bisa ya, untuk mendefinisikan objek kan ini mahasiswa M, maka yang dipanggil adalah objeknya. M titik info mahasiswa. Nah, bisa dipanggil langsung dua-duanya, tapi parameternya lengkap nih, M titik info mahasiswa tuh. Lengkap kan parameternya 60, 18 sesuai dengan yang ada di dalam void-nya. Ini kan parameternya ada 1, 2, 3. Maka ini ada 1, 2, 3. Parameter void mahasiswa yang bawah ada 1, 2, 3, 4. Ini sama 1, 2, 3, 4. Ini yang disebut dengan overload ya. Jadi pada kelas ini ada 2 subkelas, ada 2 metode ya ini ya, ada namanya untuk void info mahasiswa ya. Nah, signaturnya beda. Nah, signaturnya beda itu yaitu tadi si atributnya ya. Nah, yang void pertama, ini sorry ya bukan tapi void ya. Nah, void yang pertama, yang info mahasiswa pertama itu untuk menghitung jumlah mahasiswa kelas A angkatan 2013 misalnya ya. Nah, lalu yang void kedua itu untuk menghitung
jumlah mahasiswa yang aktif tahun 2008 ya di sini ya. Nah, dalam satu kelas apabila dua atau lebih fungsi memiliki nilai balikan yang beda namun signaturnya sama, nah itu nggak bisa disebut sebagai overload. Nah, kalau yang ini dia overload, kenapa? Ya tadi karena dia namanya beda ya. Nah, namanya beda, si parameternya lengkap gitu ya. Ya. Tuh. Dan nilai balikannya kan sama dengan si parameter gitu ya. Tapi kalau dia nilai balikannya itu beda, meskipun si signaturnya sama, nah itu nggak bisa disebut overload. Kan ada tuh void yang mengembalikan nilai, yang disebut dengan non void, kan ada void, ada non void. Waktu di sesi 2 kita udah belajar ya, ada void, ada non void. Nah non void kan mengembalikan nilai, ya. Kalau void kan tidak. Nah, kalau yang mengembalikan nilai, ya nilai yang dikembalikannya itu beda, meskipun parameternya sama, nah itu nggak bisa disebut overload, ya. Nah, yang bisa disebut overload itu kalau nilai balikannya sama dan signaturnya sama seperti ini, ya. Itu Bapak Ibu. Nama voidnya bisa sama, parameternya yang boleh beda, nilai balikannya sama. Ya. Itu ya Bapak Ibu yang disebut sebagai overload atau overloading ya. Ini ada seperti ini. Keterangannya seperti itu. Nah, itu inheritance Bapak Ibu ya. Jadi inheritance itu intinya adalah ada superkelas nih atau kelas induk. Dia bisa menurunkan atribut dan metode kepada kelas anak ya, maka bisa mirip. Nah, lalu ada dalam inheritance itu ada metode yang disebut overriding dan overloading ya. Kalau overloading tadi nama void atau non voidnya bisa sama ya, meskipun isi parameternya itu beda ya. Nah, tapi kalau overriding ya, nah si overriding itu dia bisa mendefinisikan ulang metode ya, yang cara menulis ulang metode yang ada di kelas induknya, tapi nama sama parameternya itu sama ya, itu nama voidnya yang beda. Nah itu kebalikannya si overload. Kalau overload nama metodenya yang sama, isi parameternya bisa beda. Kalau overriding nama metodenya beda, parameternya yang sama. Ya, nah itu bedanya. Nah itu Bapak Ibu sampai inheritance, overriding dan overload. Ada pertanyaan dulu nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Karena ini konsep banget memang. Ya, nah konsep itu yang mau kita pakai di coding kita. Ya, nah, yang perlu kita pahami bersama bahwa satu file Java ya, mau pakai JFrame atau CLI Java Class, dia bisa ada ketiganya, inheritance, polymorphism atau enkapsulasi, tapi bisa cuma salah satu aja. Ya, Bapak Ibu ya. Tidak semua tiga-tiga itu harus ada dalam sebuah file .java. Ya. Kan kita yang menentukan, programmernya ini kita mau pakai inheritance atau enggak, gitu. Mau pakai overload atau overriding yang gimana kita. Gitu. Ya, sama seperti waktu Bapak Ibu bikin konstruktor. Nah, maka waktu yang sesi berapa ya konstruktor itu? Si 3 ya. Si 3 itu sesi dasar, sesi 2 ya. Sesi 2. Nah, komentar kita kan ada yang begini. Soal nomor 2 sebaiknya menggunakan konstruktor. Karena di soalnya sudah kita minta nomor 2 itu pakai konstruktor. Tapi Bapak Ibu ada tuh yang nggak bikin konstruktornya. Makanya kita komennya begitu. Gitu ya. Makanya Bapak Ibu perlu tahu bikin konstruktor itu gimana. Karena pasti dipakai lagi di sesi berikutnya. Gitu. Nah, seperti itu ya. Ya. Kita masuk ke yang berikutnya, polymorphism. Kalau tidak ada yang bertanya. Ini saya habisin dulu teorinya, ya kita nanti tinggal praktek. Ya. Nah, polymorphism, ini Bapak Ibu, ini adalah karakteristik OP ya, di mana ya bisa ada metode yang namanya sama, ya meskipun isinya beda. Itu gampangnya polymorphism, ya. Nah, jadi
Disebutnya kalau di sini ya, kemampuan mengungkap suatu hal yang berbeda melalui cara yang sama. Itu maksudnya adalah bisa jadi ada metode yang namanya sama meskipun isinya beda, gitu ya. Misalkan ada apa namanya metode namanya bikin bentuk, ya sama namanya bikin bentuk, tapi di yang satu metode yang satu bikin bentuknya bikin bentuk lingkaran, di metode yang kedua bikin bentuknya bikin bentuk segitiga, tapi nama metodenya sama, itu polimorfisme, ya. Nah, di polimorfisme ada kondisi yang harus terpenuhi supaya bisa jalan ya, yaitu adalah semua kelas diturunkan dari kelas yang sama. Nah, metode yang dipanggil harus melalui variabel dari superkelas. Metode yang dipanggil merupakan metode yang ada di superkelas. Signature-nya harus sama. Karena tadi balik lagi ke inheritance ya. Signature itu harus sama. Gitu ya. Baik di super maupun di subkelas. Itu polimorfisme. Contohnya kayak gini. Tadi ya. Misal kita punya superkelas ya. Ini ada nama kelasnya itu bentuk. Nah, lalu si kelas bentuk ini sebagai superkelas atau kelas induk, dia punya metode namanya gambar dan hapus. Ya. Nah, lalu si kelas bentuk punya subkelas atau kelas anak namanya lingkaran elips sama segitiga. Nah, lingkaran elips segitiga ini adalah subkelas dari kelas bentuk. Nah, si lingkaran elips segitiga punya metode yang sama dengan superkelasnya, ya. Metodenya namanya sama, gambar hapus, gambar hapus. Nah, tapi isi metode gambar di kelas lingkaran dengan isi metode gambar di kelas elip itu bisa beda. Yang di lingkaran gambarnya adalah untuk menggambar lingkaran. Yang di elip metode gambar ini untuk menggambar elip. Nah, gitu ya. Ingat waktu di sesi 4 Bapak Ibu yang apa namanya program bentuk itu bentuk bidang datar. Nah, Bapak Ibu membuat lingkaran elips segitiga menggunakan apa namanya grafik 2D-nya Java, ya. Itu. Nanti di dalam itu bisa aja kita bikin metode yang sama, namanya gambar sama hapus, yang di lingkaran untuk menggambar lingkaran, yang di elip menggambar elip, ya, yang di segitiga menggambar segitiga, kan isinya beda, ya, tapi namanya bisa sama. Nah, itu namanya polimorfisme. Itu hebatnya si OOP. Dia bisa punya metode namanya sama tapi isinya beda, gitu ya. Yang catatan tadi diturunkan dari kelas yang sama. Lingkaran elips segitiga diturunkan dari kelas yang sama, yaitu kelas bentuk. Gitu. Kalau diturunkan dari kelas super kelasnya beda, dia nggak bisa. Nah, ini syaratnya tadi, ya. Harus melalui variabel dari superkelas, semua kelas diturunkan dari kelas yang sama. Kan diturunkan dari kelas yang sama yaitu kelas bentuk. Nah, ya, lingkaran elips segitiga ini sama-sama turunan dari kelas bentuk. Kalau misalnya segitiga ini bukan turunan dari kelas bentuk, nggak bisa dia polimorfismenya. Itu ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Itu contoh polimorfisme. Nah, kalau di codingnya, nih contoh kita pakai CLI ya, ini mohon maaf contohnya hewan nih, supaya lebih mudah dipahami sebenarnya. Ya, jadi kita punya kelas hewan ya. Nanti di sini ada void-nya info gitu ya. Nah, nanti ada kelas herbivora extend hewan gitu kan ya. Nanti berarti yang jadi superclass kan si hewannya, nanti yang herbivora itu yang subkelasnya. Nanti isinya di yang kelas herbivora ada void namanya info. Lalu di kelas kelinci ada void namanya info, sama kan? Nah, nama voidnya sama. Tapi isinya beda. Kalau yang void info di herbivora itu untuk ngeprint makanannya herbivora. Kalau yang di void info kelinci itu untuk ngeprint makanannya kelinci apa. Kelinci makannya wortel kan gitu ya. Nah, gitu Bapak Ibu ya, itu contohnya. Jadi polimorfisme itu metodenya namanya bisa sama tapi isinya boleh beda. Gitu ya. Nah, tapi catatan diturunkan dari superkelas yang sama. Gitu. Kalau nggak diturunin dari superkelas yang sama nggak bisa polimorfisme.
Ya, itu konsepnya. Perlu kita pahami bersama. Contohnya CLI ya. Nah, itu polymorphism. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Itu aja intinya. Cuma kalau di modul lebih panjang uraiannya ya. Yang di bahan bacaan yang lebih panjang uraian. Cuma intinya itu. Kalau polymorphism intinya adalah bisa metode dengan nama yang sama, misalnya void info gitu ya. Nah, namanya sama nih. Di kelas herbivora ada void info, di kelas kelinci ada void info, tapi isinya bisa beda. Dengan catatan kelas herbivora dan kelas kelinci diturunkan dari superkelas yang sama, ya. Sama dengan contoh yang ini. Kelas lingkaran, kelas elip, kelas segitiga itu adalah kelas anak yang mempunyai satu kelas induk yang sama, yaitu adalah kelas bentuk. Jadi hati-hati kalau misalkan ada seperti ini, lingkaran ekstern bentuk, berarti yang jadi kelas anak adalah lingkaran, yang jadi superkelasnya adalah bentuk. Ya, itu yang ada di tes formatif nanti. Nah, itu konsepnya seperti itu. Kalau di bahan bacaan yang Word, dia lebih panjang. Ya, cuma intinya begitu. Itu polymorphism. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Teorinya. Pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Ya. Enkapsulasi ya. Nah, ini yang enkapsulasi ini terkait dengan keamanan coding dan keamanan atribut dan metode ya. Nah, atribut dan metode itu kan akan menjadi data. Kalau kita sudah bikin aplikasi yang nanti terhubung dengan database, maka atribut dan metode dari sebuah kelas itu akan menjadi data. Nah, itu terkait dengan bagaimana konsep OOP melindungi codingnya. Bagaimana konsep OOP juga melindungi datanya. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu kan begitu sudah bikin project Java, dia akan jadi folder-folder, ya. Package itu akan jadi folder-folder. Nah, itu salah satu dari bagian enkapsulasi, bungkus, ya kan? Kalau enkapsulasi kan membungkus, ya. Nah, melindungi properti yang ada di coding sehingga nggak sembarang orang nih bisa mengakses atau modif bagian program. Apalagi kalau dia nggak ngerti Java. Kalau makanya Java ya codingnya ya. Gitu. Nggak bisa dia sembarangan. Nah, cara untuk melindunginya yaitu bisa menggunakan akses modifier. Nanti kita akan coba di programnya ya. Atau hak akses. Nah, kalau di Java itu ada 4 hak aksesnya yang sudah kita sama-sama coba itu kan ada public, protected, private ya, sama default. Nah, Bapak Ibu kemarin waktu di sesi 1 sampai 4, kalau nggak nulisin public, nggak nulisin protected, nggak nulisin private, nah maka artinya default. Gitu, ya. Nah, saya share dulu nih ya. Ya, misalnya gini, kita punya nih ya, udah kan netbinnya? Nih ya, nih kita punya seperti ini, public form login gitu ya. Nah, berarti dia bisa diakses dari kelas mana aja. Public class form login extend Java Swing JFrame. Nah, berarti form login ini kelas anak dari si Java Swing JFrame. Gitu. Yang jadi induknya si Java Swing JFrame. Gitu ya. Nah, nanti kalau kita kasih public dia bisa diakses di mana-mana aja. Tapi coba lihat kalau dia private seperti ini. Nih ya. Kalau dia private seperti ini, nah maka atribut nama metode yang ada di dalam void jabatan ini cuma bisa diakses dari jabatan. Nggak bisa nih kita ngakses dari si kelas yang lain. Nggak bisa diakses dari txt user kita type nih. Ya, nggak bisa. Tuh. Bapak Ibu ya. Nah, tapi coba ini kan ada txt user ya. Nah, si txt user yang di void button satu, nah itu bisa diakses juga dari type. Kenapa? Karena ini dia sudah di apa di public gitu ya. Semua yang ada di form login itu sudah di public. Nah, publiknya ini nih, ini komponen. Di komponen ada komponen-komponen di dalamnya ada setting public. Maka bisa dipanggil dari kelas apapun atau void apapun. Nah, itu ya.
Nah, dia dilindungi nih. Maka Bapak Ibu, begitu kita buat satu project, lalu di source package ini ada package-package begini, nanti dia kan jadi folder. Si form sesi 5 ini kan jadi folder ya, isinya yang si codingan Java-Java ini. Nah, itu dibungkus dia, enkapsulasi namanya. Dan ada pembatasannya melalui akses modifier. Nah, akses modifiernya bisa default, public, protected, sama private. Nah, bedanya apa? Ya, kalau default, dia bisa diakses oleh yang satu paket atau satu package. Nah, misalnya gini, Bapak Ibu bikin package-package begini, ya. Nanti ada package form sesi 5. Terus Bapak Ibu bikin lagi package baru nih. Java package di sini kasih aja nama misalkan paket 2. Nah, paket hemat, ya. Nah, jadi paket 2. Nanti kalau dia default ya, kalau dia default, dia cuma bisa diakses oleh yang satu paket, satu package, ya. Nah, tapi kalau dia beda paket nanti metode yang ada di paket sesi 5 nggak bisa diakses dari yang paket 2 karena beda package. Kalau kita kasih default ya. Nah, kalau kalau nggak kita tulis apa-apa, misalkan cuman ya contohnya seperti ini, string username password. Nah, berarti ini dia default. Karena nggak kita kasih public atau private ya. Kalau kita cuma seperti ini berarti dia default. Ya, gitu. Di setting default sama si Java-nya. Nah, kalau default dia cuman bisa diakses oleh yang sepaket ya. Nah, di method sama variabelnya dia diwarisi oleh subclass di paket yang sama dapat diakses oleh tadilah sepaket semua kalau default ya. Ini nanti ada di transformatif dan posttest nih ya. Bapak Ibu perlu perhatikan yang ini. Nah, public, nah kalau public itu enaknya bisa diakses dimanapun ya, bisa diwarisi oleh subclassnya dan bisa diakses dimanapun. Itu kalau public. Nah, kalau mau aman pakai public. Kalau kita mau bikin bisa diakses dari package yang sama, bisa diakses dari package yang berbeda maka pakai public ya. Nah, kalau protected, nah ini dia pada kelas dan interface dia nggak bisa, tapi diwarisi oleh subclass ya, diwarisi oleh subclass dapat diakses oleh metode-metode yang satu paket. Nah, aksesnya tadi ya, kalau protected, nah dia cuma bisa dari subclass dalam paket yang sama. Nah, saya ulang ya, kalau yang default aksesnya dia bisa dari kelas yang sama ya. Nah, dapat diakses oleh yang sepaket ya. Nah, itu ya untuk aksesibilitas ya. Kalau dia default, ini kan ada dari kelas yang sama, nah default bisa. Nah, itu ya. Untuk yang publish dari kelas yang sama bisa public ya. Kalau private dari kelas yang sama bisa. Protected dari kelas yang sama bisa ya. Kalau dari kelas yang sama bisa semua. Tapi kalau dari sembarang kelas dalam paket yang sama, nah, si public bisa. Tapi private nggak bisa dia. Karena dia cuma bisa diakses dari kelas itu sendiri. Tidak dapat diakses dimanapun kecuali oleh si kelas itu sendiri. Itu kalau private. Makanya kalau kita bikin private kayak tadi, ya cuma bisa diakses oleh si void itu. Kayak yang si JButton ini tadi nih. Ini kan pakai private void. Nah, si ini cuma bisa diakses sama dia. Gitu. Ya. Terus kalau yang dari sembarang kelas di luar paket, nah si public bisa. Kalau public ini bisa semua ya. Nah, tapi private dia nggak bisa, protected nggak bisa, default nggak bisa ya. Jadi dari sembarang kelas di luar paket dia nggak bisa. Yang bisa cuman public ya. Nah, kalau dari subclass dalam paket yang sama, nah yang nggak bisa cuma private. Yang public, protected, default bisa. Ya. Dari subclass dalam paket yang sama. Nah, tapi kalau dari subclass di luar paket, nah yang nggak bisa private sama default. Public sama protected bisa. Ya. Dari subclass di luar paket. Nah, itu akses modifier namanya di Java. Di OOP, sorry. Ya. OOP kan bisa nggak cuma pakai bahasa Java, bisa pakai Visual Basic juga bisa. Kalau Visual Basic kan nggak gratis ya. Nah, jadi nih, itu yang disebut dengan bagaimana si konsep OOP ini melindungi
dari atribut dan metode, ya, baik melindungi codingnya sendiri dilindungi, dan datanya juga dilindungi, gitu, ya. Nah, itu menggunakan hak akses modifier. Maka dia dibungkus terus ada hak aksesnya. Nah, itu hebatnya si OOP, ya. Nah, coba aja Bapak Ibu bagi yang sudah ikut diklat pemrograman web, ya. Nah, ketika kita coding pemrograman web, ya, kan Bapak Ibu masukin di htdoc nih, ya. Masukin di htdoc. Nah, terus kalau mau dipindahin ke komputer lain, nah, htdoc semua isi htdoc itu kita kopikan, gitu kan? Ya. Nah, jadi kalau orang mengubah-ubah coding kita akan lebih gampang kalau dia ngerti PHP MySQL. Nah, itu, ya. Jadi itu bedanya, ya. Karena ketika kita waktu di pemrograman yang web yang pakai PHP natif, nah kita belum menggunakan konsep OOP, gitu ya. Jadi apa namanya? Ya, keamanan codingnya agak lebih riskan, gitu ya, lebih riskan untuk diotak-atik oleh orang yang ya apalagi paham codingnya. Gitu. Jadi beda dengan si OOP ini. Kalau OOP nanti ada yang disebut enkapsulasi tadi gitu, ya. Nah, si enkapsulasinya ini dia melindungi baik coding maupun data. Itu hebatnya dia, ya, hebatnya si enkapsulasi. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Nah, implementasi enkapsulasi di akses modifier. Nah, ini ya. Tadi ya, kalau dia private, nah atribut kelasnya ini hanya dapat diakses oleh metode dalam kelas, ya. Nah, lalu kalau dia public, maka bisa diakses dari semuanya, gitu ya. Mau dari kelas dia, mau dari kelas lain bisa. Kalau dia protected, hanya bisa diakses oleh kelas sama subkelasnya kalau protected, ya. Kalau dia default, hanya bisa diakses dalam paket yang sama. Kalau dia default, ya. Nah, ini contoh penerapan enkapsulasi, ya. Ini ada nanti di dalam tes formatifnya dan post testnya, ya. Misalnya gini, kita punya kelas mahasiswa, ini public, ya. Kita kelas siswa, ini public. Nah, dia punya atributnya ada int name, ada string nama, ada private double IPK. Nah, atributnya yang private ini adalah yang IPK. Sedangkan yang int ini karena nggak dikasih berarti dia default, yang nama ini public, ya. Nah, dia punya void set IPK public. Nah, dia punya public non void get IPK, ya. Nah, lalu dia punya ada kelas lain, ya. Ada kelas lain yang merupakan kelas utama untuk manggil si kelas mahasiswa ini, ya. Nah, ada kelas utamanya. Nah, dari kelas utamanya kita sudah bikin objek namanya Yahya, ya. Nanti untuk memanggil NIM, nama, IPK yang ada di kelas mahasiswa ini kan melalui objek Yahya ini. Misalkan untuk NIM, berarti Yahya titik NIM. Dia bisa Yahya titik NIM. Kenapa? Karena Pak apa namanya ini tadi kan kalau nggak dikasih public ya berarti default, ya, dia bisa. Nah, kalau yang nama sama bisa Yahya titik nama bisa. Tapi kalau yang IPK karena dia private nggak bisa nih dipanggil Yahya.ipk. Kenapa? Karena dia private. Ya, nggak bisa begitu. Nah, maka yang dipanggil harus metodenya. Itu adalah set IPK karena dia public itu. Baru bisa ya set IPK baru bisa. Tapi kalau langsung ya IPK nggak bisa, akan error. Langsung merah dia kalau di nettingnya. Kenapa? Karena dia private. Nanti kita coba dipanggil. Itu Bapak Ibu, ya, penerapan dari akses modifier private, public, default, dan protected. Nah, Bapak Ibu perlu memperhatikan yang tampil di sini karena nanti ada di dalam post test, ya. Karena ini benar-benar pemahaman konsep gitu, ya. Kalau public gimana, protected gimana, private gimana. Tadi ya, kalau public dia bisa diakses dari manapun, kalau private cuma di kelas dia, ya. Kalau protected, dia bisanya dari kelas dia sama subkelas. Kalau default misalnya dari kelas yang satu paket, ya, satu package. Gitu Bapak Ibu teorinya inheritance, polymorphism, dan enkapsulasi, ya. Jadi itu karakteristik OOP dan tinggal gimana kita nerapinnya di coding. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan.
teorinya ya segitu aja. Kalau teori sih nggak banyak, cuman di yang Word memang banyak uraiannya yang bisa Bapak Ibu baca. Cuma intinya itu. Kalau yang di PowerPoint itu yang diambil inti-intinya aja, ya. Yang lengkapnya ada di bahan yang Word. Oke, itu Bapak Ibu ada pertanyaan dulu, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, kita masuk ke lembar kerja ya. Kita share dulu lembar kerjanya. Lembar kerja sesi 5 ya. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi Pak Ferry jelaskan bahwa untuk muncul ya, sesi 5 dan sesi 6 nanti yang dikumpulkan cuma satu kelompok satu. Kenapa? Satu, kita mau melihat dinamika kelompok Bapak Ibu seperti apa. Kalau di sesi 1 sampai 4 kan Bapak Ibu diskusi dalam kelompoknya, tapi yang dikumpulkan individu ya. Tetapi di sesi 5 dan 6 kami ingin melihat dinamika kelompoknya seperti apa. Gitu ya. Selain codingnya juga ya tetap harus benar gitu ya. Sehingga nanti yang dikumpulkan cukup satu kelompok satu ya. Nah, tetapi kita lihat dulu lembar kerja di sesi 5 ya. Nah, seperti biasa pasti ada tambahan user interface baru di dalam setiap sesi ya. Nah, di sesi 5 ini kita akan coba bikin yang namanya splash screen pakai kayak loading gitu ya, loading pakai progress bar. Biar gaya lah apa aplikasi yang kita bikin gitu ya. Nah, nanti lihat di sesi 6 ada gabungan dari sesi 1 sampai 5 Bapak Ibu bisa bikin bagus aplikasinya ya. Nah, jadi di sesi 5 ini kita masuk yang GUI dulu ya. Nanti kalau yang CLI itu codingannya tinggal diikutin ya. Nah, kita masuk yang GUI dulu karena nanti Bapak Ibu untuk tugasnya akan membuat GUI ya. Nah, kita mulai dari bagaimana membuat splash screen menggunakan progress bar ya. Nah, seperti biasa kita new project dulu, bisa tutup dulu ya. Nah ya, kita buat project baru ya. Kita kasih nama aja tugas sesi 5 ya. Nah, tugas ya. Tugas sesi 5. Tugas sesi 5 ya. Jangan di situ, Bu. Ya bentar. Nah, ya. Tugas sesi 5. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini nanti Bapak Ibu ini checklist main kelasnya ya. Checklist main kelasnya. Nah, sehingga nanti terbentuklah main kelas atau kelas utama gitu ya. Ya, terbentuklah main kelas atau kelas utama. Nah, ya kita finish. Nah, ya. Nah, sehingga ini nih terbentuk langsung main kelas. Jadi supaya nanti kita bisa run project. Nah, kalau Bapak Ibu apa udah checklist main kelas kan langsung begini dia static void main-nya terbentuk sendiri ya. Jadi ini baru membuka form yang lain ya. Lalu kita akan buat dulu JFrame form ya. Kasih nama aja ini misalkan form splash ya, atau apapun namanya gimana Bapak Ibu. Cuma terserah ya. Nah, ini nanti untuk membuat form splash-nya ya. Jadi ya gaya ya. Nah, kita ikuti yang ada di lembar kerja ya. Kita buat desainnya seperti itu yang login dulu ya. Nah, ini kita buat ini ya. Desainnya seperti ini ya. Kita masukkan label
Kalau Bapak Ibu mau pakai panel diwarna-warnain silakan ya. Kan sudah lancar mewarna-warnai, mendesain ya. Kali ini kita kasih nama tugas sesi 5 ya. Lalu kita atur propertiesnya, kita perbesar. Ya. Mau diwarna-warnain pakai panel mas silakan ya. Nah, lalu kalau sudah, Bapak Ibu masukin lagi label 1 lagi ya. Label 1 lagi kita masukin. Nah, ini sesuai desainnya. Nanti untuk ada tulisan kayak 1%, 2% kayak gitu loh. Ya. Nah, ini kita tulis aja, misalkan 99%. Ya. Nah, biar besar kita gedein dulu ya. Ya mau diatur backgroundnya apa gimana terserah Bapak Ibu ya, bebas aja. Ini font ini. Nah ya, kalau mau diatur backgroundnya, enggak silakan warna apa Bapak Ibu, silakan ya. Nanti foregroundnya ini hitam kalau jadi dia pas nanti untuk kayak jalan gitu ya. Nah ini foregroundnya mau warna apa terserah Bapak Ibu. Nah biar kelihatan kita warna merahnya. Nah gitu ya. Nah, nah lalu kalau sudah ya ada satu user interface baru namanya, ini ada keterangannya kok ya, Bapak Ibu tinggal edit teks, ubah tulisan, mudah-mudahan gampang ikutin ya. Nah kita masukkan lagi satu user interface baru dari Java ya, namanya progress bar ya, namanya progress bar. Kita cari progress bar. Nah ya ada di swing control namanya progress bar ya. Nah, kita masukin progress bar seperti ini ya. Nah, progress bar kita gedein aja biar nggak terlalu kecil. Nah, progress bar ini nanti yang biar kayak loading gitu loh, jalan gitu ya. Ini Bapak Ibu silakan diatur aja propertiesnya mau gimana ya, terserah Bapak Ibu. Nah ya, mau warnanya apa itu mah gimana Bapak Ibu, terserah bebas ya. Kalau yang ini kebetulan defaultnya biru. Nah ini backgroundnya Bapak Ibu mau warna apa, misalnya mau warna hitam gitu ya, boleh biru tua. Terus yang foregroundnya warna depannya mau warna apa terserah Bapak Ibu, tapi dia defaultnya biru. Misalnya mau warna biar kelihatan mau warna merah lagi boleh. Ya, terserah Bapak Ibu ini mah ya. Nah udah, kalau udah kita atur ya, nah ini sudah kita atur desainnya seperti ini ya. Nah kan kita maunya gini, nanti begitu dijalanin loading tuh dia, tak 1, 2, 3 gitu kan. Nah udah sampai 100 baru kebuka form berikutnya. Nah berarti kita harus nyiapin dulu form berikutnya ya. Nah, kita buat dulu form berikutnya. Sama ini pakai JFrame form ya. Hati-hati jangan pakai internal JFrame. Masih pakai JFrame ya. Kasih nama aja ini form login ya. Mau loginnya huruf kecil, mau huruf besar gimana Bapak Ibu itu terserah. Ya, nama mah bebas. Penting ingat. Nah, ini kita kasih aja dulu untuk sementara ya. Biar nanti bisa kebuka. Bisa kebuka form ini aja dulu ya. Kita kasih nama misalkan kita kasih judulnya form login. Gitu. Gini aja dulu nggak apa-apa. Nanti bisa kita tambahin ya. Sementara ini gini aja dulu. Kita perbesar aja tulisannya ya, biar kelihatan. Nanti bisa diatur alignmentnya, center dan sebagainya itu gimana Bapak Ibu ya. Kan sudah tampil mengatur-ngatur desain form. Nah, lalu kita balik lagi ke yang form splash ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nih ya. Kita atur dulu change variable name ya. Nah, ini supaya gampang aja. Yang
Ini kita change variable name ya. Ini kita kasih nama aja misalkan loading num ya. Bebas namanya terserah Bapak Ibu ya. Di LK-nya dikasih keterangan kok ya. Klik masukkan progress bar atau ubah warna sesuai keinginan, ubah nama bar, klik kanan change variable, mudah-mudahan mudah diikuti ya. Nah, si progress barnya sama kita change variable name-nya, kita kasih nama aja loading bar. Terserah Bapak Ibu namanya apa ya. Mau sama dengan yang ada di LK pun boleh. Nah, maka di navigator tuh kelihatan ya nama-namanya. Ini nama ini ya untuk mempermudah aja, nama kan dia jadi variabel ya, nama variabel. Nah ini Bapak Ibu, berikutnya adalah penerapan enkapsulasi ketika kita mau bikin splash screen. Maka ini bukan sekedar splash screen biar gaya gitu loh, tapi ada penerapan akses modifiernya ya. Nah, bisa Bapak Ibu perhatikan di lembar kerjanya, bisa sambil dibuka. Nah, kita akan mengubah akses modifiernya itu supaya terjadi penerapan enkapsulasi ya. Akses modifier adalah penerapan enkapsulasi, jangan salah. Akses modifier bukan inheritance tapi penerapan enkapsulasi ya. Nah, kita ubah dulu nih akses modifier ya dari loading num. Loading num itu berarti yang nomor ini. Tadi kan ini namanya loading num. Yang kita change variabelnya loading num ya. Nah, ini kita buka propertiesnya. Nah, kalau mau mengubah akses modifier, Bapak Ibu jangan dari properties, tapi dari kode. Nah, ya, dari kode. Nah, ini ada yang namanya variable modifier. Dia kan awalnya private. Enggak. Ini awalnya private kan? Nah, kita mau ubah dia jadi public. Kenapa? Supaya bisa dipakai nanti bisa dipanggil dari kelas yang lain. Kita kan punya banyak kelas nih, ada form login, ada tugas sesi 5 kan. Nah, supaya dia bisa dipanggil dari form login, bisa dipanggil dari tugas sesi 5 juga gitu. Maka ini harus kita ubah menjadi public ya. Nah, kita klik aja yang tanda tiganya. Nah, lalu aksesnya ini kita ubah jadi public. Gitu caranya. Sehingga dia akses modifiernya jadi public. Kalau udah ya udah kelas. Nah, dia jadi public ya. Nah, itu Bapak Ibu ya, cara mengubah akses modifier di NetBeans Java. Ini adalah penerapan enkapsulasi ya. Lalu berikutnya kita lakukan hal yang sama untuk si loading bar ya. Kita lakukan hal yang sama untuk loading bar, sama di properties pilih kode, lalu di variable modifier private-nya kita ganti jadi public. Lalu kita oke ya. Kita atur dia jadi public ya. Nah, kalau sudah begini ya, nah sudah kita atur akses modifiernya ya, maka sekarang kita masuk ke main class ya. Dan si main class-nya ini yang akan memanggil si form splash-nya ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita buat dulu di main class ya, tugas sesi 5 nih. Jadi jangan di form splash-nya, tapi di main class. Kenapa? Main class ini adalah begitu run project, dia yang akan dijalankan oleh si project-nya. Gitu ya. Karena kita udah bicaranya project nih, bukan run file lagi. Ya. Nah, jadi kalau sudah bicara project, maka si main class ini yang ada static void main, itulah yang memanggil si form awalnya. Form awalnya itu adalah si class ini gitu ya. Nah, maka kita definisikan dulu objek dari si form class ini ya. Nah, terserah Bapak Ibu namanya mau apa, bebas aja ya. Saya kasih nama splash ya. Nah, ini mendefinisikan objek ini udah harus terampil nih kalau mendefinisikan objek ya. Nah, form splash udah kita definisikan. Nah, maka tinggal supaya terlihat si form splash-nya ini kita set visible-nya true ya. Nah, udah kita set visible-nya true, maka berikutnya karena yang mau tampil itu nanti adalah si form login-nya, kita buat dulu objek untuk form login ya. Kasih nama aja
login misalnya. Tapi ini mah terserah Bapak Ibu, sekali lagi ya. Kalau nama mah terserah, bebas. Gimana Bapak Ibu itu. Ya. Nah, kita kasih nama form, kita kasih nama login untuk objeknya ya. Nah, lalu kita pakai yang namanya cat exception handle. Nah, cat exception handle ini bisa untuk menangani error handle, penanganan error ya. Maka dia disebut sebagai cat exception handle ya, penanganan error. Kenapa harus ada penanganan error ya? Karena kita mau membuat sebuah loading apa namanya ya, splash screen yang ada loading barnya. Nah, si loading barnya itu kan harus jalan. Nah, kalau dia nggak jalan berarti harus ada penanganan error. Maka kita panggil yang namanya try catch ya. Nah, cara membuatnya ya Bapak Ibu, ini hati-hati karena kalau Bapak Ibu langsung codingnya tapi nggak pas, nanti itu dia bisa error, nanti errornya agak sulit mencarinya ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, setelah form login kita buat exception error handle. Kita kasih aja komentar ini exception error handle ya. Nah, kita pakai namanya try. Nah, kalau try itu dia harus pakai kurung gitu. Nah, itu. Jadi cara kodenya gitu. Nanti kan dia langsung ngasih error tuh. Ngasih error dia bilang try without catch. Nah, kita harus bikin dulu catch-nya. Nah, catch-nya ini di bawah. Di sini nih. Kita harus bikin dulu catch-nya. Kasih aja catch, terus kurung lagi. Baru dia sudah hilang error yang di atasnya ya. Tapi dia ngasih error lagi nih. Ya, harus ada kurungnya ya. Berarti Bapak Ibu nambahin di sini. Dia harus pakai exception-nya. Exception handle-nya apa? Exception Nah, sehingga hilang tuh errornya. Jadi gitu cara codingnya untuk try catch ya. Jangan langsung semua yang ada di LK Bapak Ibu tulis gitu ya. Karena ini coding kan bukan ngetik gitu. Jadi gitu cara coding try catch-nya ya, supaya nggak error. Satu langsung praktek. Nah gitu ya. Nah kalau sudah, kita pakai for nih. Kenapa? Karena kita mau munculin dari apa sih loading barnya tuh nanti ada angka gitu kan. 1 sampai 100 sampai 100 baru dia muncul yang si form login. Kan kita maunya gitu ya. Nah, daripada kita buat 1 sampai 0 1 1 2 3 sampai 100 kali kan pegel. Maka kita pakai pengulangan. Bapak Ibu sudah coba pengulangan for di sesi 5 kan? Nah, maka kita pakai pengulangan. Pakai pengulangan di dalam try-nya. Pakai pengulangan ya. Nah, kalau for kan harus ada nilai awalnya kan. Jadi kita pakai nilai awalnya mau dari berapa? Mau dari 0 boleh, mau dari 1 boleh. Misalkan dari 0 ya. Kita kasih dia integer aja berarti ya. I-nya 0, lalu I-nya ini kurang dari sama dengan 100 ya. Nanti ini dia I-nya plus. Nah, gitu ya. Lalu kita buat di errornya hilang. Begitu cara codingnya ya. Nah, mau dari 1 boleh, mau dari 0 boleh, itu mah gimana Bapak Ibu, terserah ya. Nah, udah kita buat si formnya, maka kita tampilkan untuk kecepatan dari si apa namanya progress barnya. Nah, kita pakai thread namanya. Nah, kita pakai thread untuk slipnya kita atur ya. Nah, ini harus ada ditentukan beberapa. Misal kita 50, nanti kecepatannya segitu. Nanti kalau mau diperlambat, dipercepat bisa diatur aja angkanya di sini. Sementara kita coba dulu 50 ya. Nah, lalu kalau sudah, nah baru kita mengambil si nilai loading num-nya kan. Loading num-nya kan yang tadi tuh yang 99% ini loh. Ya. Kan ada loading num yang di sini. Nih, loading num ini ya mau kita panggil kan mau ada tulisan 99% gitu kan. Nah, kita panggil dari si main class ya. Dari si main classnya kita panggil. Nah, maka karena dia udah di setting public bisa dipanggil ya. Nah, kita pakai
Objeknya tadi kan splash ya. Nah, loading num. Loading numnya ya. Loading numnya ini kita kita tampilkan ya. Tampilkan berarti pakai set text. Nah, set text ya. Nah, di set textnya ini kita tampilkan si i-nya kan, i-nya kan 0 sampai 100 gitu ya. Nah, karena dia integer masuk lagi ke label berarti harus pakai integer to string ya kan, untuk di konversi ya, integer to string dari i-nya ya. Lalu biar bagus kita tambahin pakai persen biar kelihatan ada persen gitu ya. Nah, itu untuk loading num. Nah, loading numbernya ya, angkanya biar kelihatan. Nah, lalu berikutnya untuk si barnya ya. Untuk barnya kita pakai di sini loading bar. Nah, si loading barnya ini kita set value ini ya, tergantung dari i-nya ya, dari si loading barnya itu ya. Nah, kalau sudah kita kombinasi nih pakai sudut pemilihan. Kita kan mau kalau udah 100 dia berhenti ya kan, berhenti loading barnya, lalu si form splash-nya hilang, muncullah form login. Kan kita mau begitu kan? Nah, berarti kita buat aja pakai if. Ini untuk menampilkan form login. Setelah loading bar mencapai 100%. Itu biar jelas ya. Nah, kita pakai if. Gitu ya. Nah, if-nya ini tadi untuk menghentikan supaya dia sampai kalau udah 100 kan berhenti ya. Nah, berarti kita pakai operator perbandingan. Nah, sama dengan kalau sebagai operator perbandingan nggak bisa cuma satu, nggak bisa gini. Nah, dia harus sama dengan 2 karena sebagai operator. Kalau dia udah 100 ya. Nah, kalau dia udah 100 ya. Nah, maka akan muncul yang si form splash-nya hilang, yang form loginnya muncul. Berarti ini splash form login tadi namanya form login ya. Nah, si splash-nya itu hilang ya, jadi set visible-nya kita atur false ya. Yes. Kita set visible-nya itu false ya. Nah ya, kita atur false ya. Nah, lalu yang si login set visible-nya kita atur true supaya kelihatan. Nah ya, nah ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ini penerapan dari enkapsulasi tuh. Loading num-nya karena sudah kita setting di form splash itu public ya, tadi kan kita sudah kasih akses modifier public untuk loading num sama loading bar loading bar yang plugin bar ini, maka dia bisa dipanggil dari kelas lain. Kita bisa panggil dia dari main class. Padahal si loading num ini nggak ada di main class kan, dia adanya di form splash. Tapi bisa kita panggil tuh. Kenapa? Karena dia di public. Ya. Nah, gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini sudah ya. Catch exception and error handle-nya juga udah ya. Nah, kalau sudah kita cek dulu apakah ada yang error ya. Enggak ada. Kalau gini mah nggak apa-apa, ini warning aja tuh. Ya. Ini warning aja nggak apa-apa. Nah, jadi kalau sudah tinggal kita jalankan run project. Nah, ini karena kita sudah bikin main class checklist, maka kita nggak usah ngatur-ngatur dia gini loh, nggak usah atur-atur set configuration nanti siapa yang jadi main class, kita nggak perlu begini, nggak atur di sini. Nah, yang kebanyakan yang punya Bapak Ibu kemarin yang errornya nih main classnya nggak ditentuin di sini, maka kita atur, kita perbaikinya lah, kita setting set configuration. Nah, saya punya Pak Ferry kemarin begini dulu, set project configuration dulu, main classnya yang mana nih?
Kan Bapak Ibu mungkin ada yang lupa cek main kelas. Tapi kalau kita sudah cek main kelas, udah ada nih kebentuk main kelasnya, ya udah tinggal run project aja gampang. Tuh, ya. Nah, tuh. Oh, nah ini trade-nya 50, jalannya segitu dia lambatnya. Buka form login, hilang si form splash-nya. Ya. Apa nih? Tutup tuh. Bentar ya. Nah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, si enkapsulasinya kelihatannya tuh di sini. Yang tadi nih, yang loading room ini ya. Coba nih, kalau misalnya kita balikin nih ya. Saya balikin aja yang ini. Jadi private lagi. Saya jadiin private. Ya. Ini private ya, loading room. Saya masuk nih ke main class. Si loading room ini splash titik loading room. Nih, nggak mau dia. Apa dia bilang? Tuh, package splash doesn't exist. Tuh, kenapa? Karena nggak kita atur ininya, nggak kita atur private, gitu loh, ya. Nggak kita atur public, sorry, ya. Dia kan masih masih apa namanya? Masih private yang ini nih. Tuh. Masih private tadi kita atur di sini. Kalau dia kita atur private, jangankan mau dijalanin, begitu kita masukin aja jadi langsung bilang error. Tuh, merah aja, ya, karena dia private. Itu ya Bapak Ibu, tuh langsung di sini errornya jadi banyak. Negara cuman akses modifier aja. Itu ya, yang dimaksud dengan enkapsulasi. Kalau kita kasih private, dia nggak bisa dipanggil dari kelas lain. Karena si loading room ini adanya di kelas form splash. Gitu loh. Mau dipanggil dari kelas tugas sesi 5 yang nggak bisa karena ininya diaturnya private. Kalau private kan cuma bisa dari kelas dia aja. Gitu, ya. Nah, ini kita balikin lagi. Atur lagi ke publik ya. Nah, kalau Bapak Ibu udah atur publik ini, oke, close, jangan lupa Ctrl S supaya tersimpan yang sudah kita edit ya. Kalau Bapak Ibu nggak Ctrl S masih dianggap private dia. Nah, supaya yakin cek aja lagi. Udah publik belum? Tuh, publik ya. Nah, kalau udah publik balik lagi ke sini. Nah, kita atur lagi ya. Chat loading room-nya. Hilang kan? Cuma gara-gara akses modifier errornya jadi banyak. Ya. Gitu. Bapak Ibu ya. Nah, itu adalah akses modifier. Jadi di dalam yang form ini itu sudah ada penerapan enkapsulasi. Di mana penerapan enkapsulasinya? Yaitu adalah di sini tadi. Loading room tadi ya. Sama dengan yang di PowerPoint tadi nih, yang IPK tadi. Nah, tadi contoh yang IPK tadi yang ini kan. Dia kan private. Kelihatan kan PowerPoint-nya ya. Private double IPK. Dipanggil ya IPK ya nggak bisa. Karena dia private. Sama dengan yang kita tadi ini. Kalau si loading room-nya kita setting private nggak bisa. Boro-boro mau dijalanin langsung merah dia di loading. Kan gitu ya. Nah itu penerapan akses modifier. Ini bukan sembarang splash screen. Jadi ada penerapan enkapsulasinya di situ. Ya, nah itu Bapak Ibu. Nah ini kalau kita jalanin lagi, nah itu cara bikin projectnya. Jadi begitu kita masukin ke komputer lain, nih, yang ini nanti saya copy ke komputer Pak Ferry, pasti jalan. Karena apa? Sudah kita setting main kelasnya. Tuh, ya. Nah, begitu kita run project ya udah jalan. Tuh, ya. Nah, ini tadi karena kita kasih warna merah kan, ya, maka dia merah. Nah, ini Bapak Ibu, si treatnya ini ya, kalau kita apa namanya? Kita kurangin ya, misal jadi 30 ya. Kita lihat aja dia lebih cepat apa lebih lambat ya. Atau sekalian lah jadi 20 biar kelihatan perubahannya ya. Nah, lihat tuh, jadi lebih cepat. Kalau lebih kecil malah jadi lebih cepat ya. Tapi kalau kita ubah nih misalkan jadi 80 ya. Ubah jadi 80
Jangan lupa Ctrl S, lebih lambat. Jadi semakin tinggi malah semakin lambat, semakin kecil malah semakin cepat, ya. Nah, kalau 50 ya tengah-tengah, ya. Serah Bapak Ibu mau dicepetin apa dilambatin gimana Bapak Ibu. Aja kita kasih 30 ya. 30 ya cepatnya segitu. Enggak ya jadinya programnya ada loading bar, tapi ada penerapan enkapsulasinya di situ. Nah, itu Bapak Ibu contoh penerapan enkapsulasi ya melalui pembuatan splash screen dengan menggunakan progress bar ya. Itu ada tambahan unsur interface baru lagi. Ada yang ingin tanyakan sampai di sini silakan. Langkah-langkahnya ada di LK kok ya. Hanya masalah nama gimana Bapak Ibu. Kalau lupa lagi langkah-langkahnya ada di LK. Ya. Ada yang ingin tanyakan enggak? Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Masih ada yang ingin tanyakan? Kita sudah menerapkan satu karakteristik OOP di sini, enkapsulasi. Ya. Nah, coba kalau Bapak Ibu perhatikan, selain enkapsulasi ada apa lagi? Ini sudah ada kita pakai selain exception error handler ya, ada pengulangan, ada if juga. Lihat di sini di form splash-nya sudah ada inheritance juga nih, extend kan. Ya. Di dalam yang di main class sudah ada enkapsulasi, yang di form splash sudah ada extend. Extend itu untuk penerapan inheritance, turunan ya. Artinya form splash ini adalah subclass atau kelas anak dari Java Swing JFrame. Kan dia bagian dari JFrame. Gitu. Ya, untuk coding yang ini. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada? Kanan ke kiri, sok dicoba. Kalau mau dari kanan ke kiri ya tinggal apa kan geraknya ini kalau ini dari defaultnya ya dari kiri ke kanan Pak, itu ya defaultnya dia. Nanti bisa dicoba lah ya, Pak coba lah. Kalau mau dari kanan ke kiri gimana? Ya kalau defaultnya ya dari kiri ke kanan. Kecuali kalau mau berkurang angkanya ya tinggal diatur di formnya aja. Kalau mau dari angka kecil, kalau ini kan dari 1, 2, 3 gitu ya. Kalau ini mau dari 100 ya berarti tinggal mulanya aja di sini diatur. Dari 100 berarti ini 100 gitu ya. Di 100 sampai ke 0 berarti ya. Diatur misalkan ini dari 100, nah I-nya lebih dari sama dengan kan berarti. I-nya lebih dari sama dengan sampai 0 apa mau sampai 1 gimana Bapak Ibu? Gitu. I-nya berarti I min, bukan I plus plus. Gitu. Ya. Nah, kan angkanya jadi berkurang tuh, dari 100, 99, terus sampai dia ke 0. Nah, berarti ininya juga I sama dengan 0. Gitu. Karena kan dia turun. Gitu ya. Nah, kita coba aja. Pak, kalau dari kanan ke kiri, kayak siapa yang nanya? Pak Yahya ya. Gitu Pak. Tinggal kalau mau kelihatan ini lebih lambat ya tadi kan tinggal diatur di treat ya. Jadi dia bergeraknya dari besar ke kecil, kanan ke kiri ya. Kayak baca komik manga dari kanan kan, manga Jepang gitu. Nah, kalau mau dari kecil ke besar ya balikin lagi kayak tadi. Kita pakai yang umum aja ya, dari kecil ke besarnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu udah tahu caranya. Kalau mau di apa besar ke kecil atau kecil ke besar ya. Saya ubah begini ya, biar umum. Ini berarti 100 ya. Nah, itu ya. Ya, nah coba kita coba. Ya, terserah Bapak Ibu ya mau pakai dari besar ke kecil, kecil ke besar gimana Bapak Ibu. Kiri kanan, kanan kiri terserah Bapak Ibu ya. Kalau yang umum ya begini kiri ke kanan, gitu ya.
Tuh Bapak Ibu, ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut dulu ya. Maka berikutnya kita tinggal membuat apa namanya form login ya. Nah, ini ada pembuatan form login, tinggal melanjutin aja ya. Kita tinggal bikin form login ya. Nah, nanti maksudnya program ini begitu kita udah jalanin ya, kita run project, ingat selalu run project, udah loading, kelamaannya 80 ya. Nah, sampai begini muncul form login, nanti ini bisa masukin username password. Nah, begitu masukin username password, klik tombol login, muncul yang form menunya atau tombol form navigator ya. Itu ya, Ibu ya. Nah, jadi kita bikin dulu form menunya. Bikin dulu form menunya, sama masih JFrame form ya. Nah, ini kita begini form menu gitu ya. Terserah namanya mau nama apa aja, bebas aja. Nah, sementara kita kasih aja contoh bikin menu gini ya. Menu berarti ngambilnya dari swing menu. Menu bar kita masukin seperti ini. Ini contoh aja dulu, nanti bisa Bapak Ibu ubah ya. Nah, lalu kita balik lagi ke form login ya. Tadi kan baru ada tampilan judul aja ya. Nah, ini kita atur desainnya ya. Atur desainnya begini ya. Terus lalu kita lihat apa namanya, desainnya seperti apa. Nah, ada login user, username, password ya. Nah, Bapak Ibu, kita masukkan label dulu. Tadi label. Kita masukin label ya. Masukin label ya. Kita kasih nama username gitu ya. Name, kita atur properties fontnya mau font medianya bold, terus kita gedein dikit ya. Ini desain form login ya, tapi belum pakai database. Nanti yang pakai database di sesi 6 kita masih tidak menggunakan database ya. Sabar, Ibu, pelan-pelan. Ini mau bikin form login yang biasa dulu ya. Kita pakai password ya. Lalu ini kita atur propertiesnya, kita pakai font, boldnya kita gedein ya. Oke. Nah, dah. Nah, kita bisa pakai text field untuk ngisi username ini ya. Nah, kita pakai text field dulu dua-duanya nih misalnya. Nah, kita pakai text field. Nah, ya. Langsung kita hapus. Delete. Ya. Nah, lalu masukkan tombol login. Nanti Bapak Ibu desainnya mau terserah Bapak Ibu ini ya, mau di gambar-gambar, ada gambar button login yang bagus lah di gambar di desainnya ya. Itu masih silakan, cuma biar cepet aja. Ya. Soalnya saya sama Pak Ferry abis ini mau latihan joget ya. Nah, udah gitu kita mau atur ini di bold ya. Nah, gitu. Kan udah jadi nih ya loginnya. Terus yang ini kita change variable name biar gampang, misalnya txt user. Ya, ini bebas namanya. Lalu kita change variable name txt password gitu ya. Gitu. Terserah Bapak Ibu namanya bebas ya.
Sekali lagi desainnya gimana Bapak Ibu ya. Nah ini udah beres desainnya ya, maka kita tinggal codingnya ya. Ini masih pakai text field dulu aja dua-duanya. Intinya adalah logikanya kita mau begini. Kalau yang kita masukin username sama passwordnya itu sesuai sama ya dengan yang kita setting, maka begitu klik login muncul menu. Kita mau gitu logika programnya. Ya, kita pahami dulu logika programnya. Nah, berarti kita tinggal menyesuaikan isi dari txt user sama txt password ini. Kan gitu kan? Ya. Nah, berarti kita harus pakai apa? Pakai struktur pemilihan if kan gitu. Ya. Ya, nah ini ada codingnya. Tinggal Bapak Ibu bisa diikuti aja. Ya. Kita buat dulu di button login ini ya. Boleh klik kanan, event action, perform. Ya. Nah, nanti tinggal kita kasih aja ya. Atur dulu deklarasi variabel. Kasih nama aja deklarasi variabel. Kita butuh apa aja? Kan string dari username sama password kan? Ya. Nah, terus butuh apa lagi variabelnya? Cukup lah ya, kayaknya itu ya. Nah, terus kita tentuin dari username sama passwordnya mau apa? Terserah Bapak Ibu. Mau pakai nama gitu ya. Mau nama. Misalkan gitu ya. Nah, udah gitu password kasih sama dengan kasih terserah Bapak Ibu ini mah. Tapi ingat bahwa case sensitif ya. Kalau huruf besar, huruf kecil nanti yang nulisnya harus sama persis. Nah, ini kita ngatur username sama passwordnya belum dari database, tapi dari yang sudah kita tentukan konstan, ya. Nah, username-nya harus ini, gitu. Passwordnya harus ini, ya. Nanti yang database di sesi berikutnya, sesi 6. Nah, setelah itu kita gunakan struktur pemilihan if else, ya. Untuk mengecek sama enggak nih si username yang kita input dengan yang sudah kita setting, ya. Nah, berarti kita cek ya, kita cek menggunakan if. Kasih nih ya, if ya. Berarti username pakai namanya equals ignore cache untuk ngecek sama enggaknya gitu ya. Namanya ngeceknya adalah equal ignore cache. Sama enggak dengan yang diinput. Yang diinput berarti tadi apa? User, text user kan? Sama dengan yang diinput berarti kan get text. Gitu kan? Nah, terus kita mau dua-duanya kan yang dicek. Yang dicek itu adalah user sama password. Nah, berarti pakai operator logika N. Ya. Nah, kita buat lagi si password. Passwordnya sama enggak dengan yang kita input. Nah, pakai lagi equal. Ini equal ignore cache. Ya. Nah, dari txt pass. Get text. Gitu ya. Baru kalau if kan jangan lupa ada tanda kurang buka kurang tutup ya, kita pindahin ke bawah. Kalau ininya sama berarti terbuka kan, terbuka si form menunya gitu. Terus si form apa namanya, form loginnya hilang gitu kan ya. Berarti kemarin kan list kita pakai set visible-nya jadi kita setting false. Si list itu maksudnya si form login ini. Nah, lalu si form menunya itu hilang. Nah, kan kita bisa juga definisikan objek dulu dari form menu ya. Tapi kalau mau langsung ya kita bisa langsung aja pakai new gitu ya. Kita panggil si form menu ini. Nggak usah didefinisikan dulu objeknya bisa. Karena dia public, form menu itu kelas public nih. Yang di form menu ini kan dia udah setting public. Nah, nih public class form menu, maka dia bisa dipanggil. Kecuali dia nggak public, nggak bisa dia dipanggil, ya. Itu tadi. Ya. Balik lagi ke form login. Kita bisa panggil begini, tuh, nggak bikin objek dulu karena dia public kan. Nah, kita bisa panggil new form menu langsung,
tuh ya. Karena dia kelas ya pakai ini. Ya. Nah, ini kita atur set visible-nya true, kan dia kelihatan muncul. Yang si form loginnya hilang, form menunya muncul. Nah, gitu. Itu kalau sama kan kebuka. Nah, tapi kalau nggak sama, kita pakai else. Tuh, ya. Else-nya apa? Biar gaya kita pakai J option pen. Muncul-muncul kan. Muncul apa namanya? Kotak dialog message ya. Kita pakai J option pen. Kalau mau pakai J option pen berarti ini harus ngapain? Harus pakai import Java string J option pen. J option pen. Nah, ya, kita pakai si J option pen untuk kotak message ya. Jadi kalau nggak sama yang kita isikan, kalau nama sama usernya salah, user sama passwordnya salah muncul. Username dan password salah. Ini enggak ya? Palingnya. Nah, berarti else-nya kita isi ya pakai J option pen. Ya. Kita panggil J option pen-nya. So message dialog ya. Nah, so message dialog ya. Kasih aja ini dulu. Lalu ini saat kita kasih kalimat aja. Akan apa? Maaf, username dan password salah. Gitu ya. Nah, lalu kalau sudah muncul kotak message, nah maka kita balikin lagi. Jadi kosongkan si isi text field username sama passwordnya. Berarti txt user set text kita biar kosong gitu aja kan, artinya kosong. Txt tasnya sama kita set text sama kosong juga. Nah gitu aja ya. Kalau kosong gitu. Nah kalau apa sudah dibalikin lagi ya kita bisa atur dari si apa namanya set fokusnya itu nanti si kursornya ke text user ke username ya ke kotak text field username. Nah itu pakai namanya get focus ya kita pakai namanya request focus. Jadi nanti dia si kursornya langsung ke text user. Nah gitu Bapak Ibu ya. Nah lihat sudah if-nya udah kita cek kalau sama get text ya dari text user sama password maka akan hilang si form loginnya muncul yang form menu. Nah, kalau enggak dia muncul kotak dialog maaf username dan password salah balikin lagi dikosongin terus dikasih fokus ya. Nah itu si logika pemrogramannya. Kalau udah ya sudah tinggal kita jalankan run project jangan run file ya. Project ini ya tadi diganti ya terlalu lambat 80 ya 30 cukup nah udah begini masukin tuh hilang kan si form itunya hilang kan nah kita masukin namaku misalnya kan salah nih passwordnya ini masih kelihatan ya itunya nanti belum kita setting salah nih aku login tuh muncul maaf username dan password salah kelihatan kan ya tampilannya kelihatan ini nah muncul gini kan karena kita udah pakai di option pen jadi ini yang dikerjain else-nya tapi kalau ininya benar nah, begitu oke langsung balik lagi kan tuh ini yang dimaksud dengan request focus langsung kursornya masuk ke kotak username nah udah kita udah dikosongin di codingnya udah dikosongin langsung request focus dia ke kotak username ya nah itu caranya nah tinggal kita kasih nama kita isi sesuai dengan yang diatur di program. Misalnya ini benar seperti ini maka kalau login akan muncul form ini. Itu Bapak Ibu cara membuat form login yang sederhana ya. Nah, tapi ya itu tadi ininya masih kita pakai text field kan masih apa yang form loginnya nih
yang passwordnya ini masih kelihatan, belum bintang belum gambar, belum bulat-bulat gitu ya, belum bulat-bulat atau bintang-bintang, masih kelihatan karena kita pakai text field gitu. Nah itu Bapak Ibu ada pertanyaan nggak, silakan. Om login, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak? Pertanyaan enggak? Yakin nih nggak ada? Kalau saya yang nanya gimana? Dokter, Bapak Ibu yang ngerjain. Nah, ini kan tadi kan kalau kita jalanin, ya, nih Bapak Ibu. Begitu kita jalanin, nah, di form loginnya, si passwordnya kan masih kelihatan. Nggak pakai, kan biasa kalau kita login, si password nggak kelihatan ya, biasanya bulat-bulat gitu ya. Bulat atau bintang-bintang gitu ya. Bisa kita mau nih, ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan tulisannya, maunya bulat-bulat. Jadi benar-benar karakter password gitu ya. Baik, gimana caranya? Ya. Nah, berarti caranya tinggal kita ubah ya. Kita ubah yang ini ya. Nah, yang ini tuh kita pakai jangan text field ya, tapi ada di Java itu namanya password field tuh. Password field ya. Apa yang kita gunakan jangan text field tapi password field ya. Hmm, tuh, tuh ya. Jadi kita apa namanya? Kita ganti aja nih ya. Misal kita ganti, kalau Bapak Ibu mau refaktor dulu mangga silakan. Jadi ada dua dua form login gitu ya. Silakan. Tapi kalau mau langsung diganti sih ya juga boleh ya. Nah, sekarang ini kita ganti pakai password field ya. Nah, kalau pakai password field nanti dia nggak kelihatan tuh angka. Nah, itu kan udah bulat-bulat gitu tuh. Tandanya pakai kayak apa ini? Pakai bulat, bulat biar nggak kelihatan karakternya ya. Nah, ini kita hilangin aja sih bulat-bulatnya ya. Terus ini kita ganti jadi samain aja sama yang tadi biar nggak ubah coding terlalu banyak ya. Nah, teksnya pas ya. Tinggal kita ubah sedikit di sininya. Nih, sininya tinggal kita ubah sedikit. Yang ini kan password equal ignore cache-nya dia nggak bisa get text ya. Nah, ini berarti kita pakai namanya get password. Tuh, namanya get password bukan get text karena dia apa namanya password field ya. Nah, tapi begitu kita get password dia masih ada error tuh. Errornya bilangnya apa nih? Incompatible type char cannot be convert to string. Nah, kenapa? Karena yang di dalam si password field ini dia dianggapnya karakter, yang karakter bulat-bulat itu tadi bukan string, karakter. Padahal ketika dia sudah masuk apa membandingkan seperti ini kan harus string ya. Nah, karena harus string berarti ya harus kita konversi dulu. Nah, dia kan need to be convert tuh dia bilang ya, cannot be convert to apa sih tadi bilang cannot be convert to string ya. Nah, berarti ya harus kita bikin eh, bisa untuk dikonversi atau can be convert to string. Nah, supaya bisa dikonversi, nah maka ini pakai apa namanya istilahnya to string gitu ya. Nah, kita tinggal pakai nama ininya itu apa tadi passwordnya. Nah, password to string ya, password to string dari txt pass get password main kurung lagi misalnya. Ini kan password to string txt pass get password.
ekspektif. Bentar ya, saya lihat dulu. Dari mana? Bentar, saya dulu ya. Masuk ke string, bentar ya. Saya lihat dulu. Bentar ya, saya tutup dulu ya. Saya lihat dulu ya. Bentar. Kelihatan nantinya? Ya. Bentar ya, saya benerin dulu bentar. Bentar ya, dikit lagi. Saya benerin dulu. Ya. Halo? Bentar, saya benerin dulu. Ini berarti ini bukan password to string, tapi pakai string value of. Value of-nya string, ya value of-nya char. Benar. Geser lagi ya. Bentar ya. Ini tadi. Nih, udah kelihatan belum? Udah kelihatan nantinya? Ini jadi errornya Bapak Ibu. Jadi kita pakai nggak bisa to string, pakai value of ya. Jadi kita pakai karena dia kan si password itu karakter ya. Nah maka kita harus pakai string value of yang karakter. Tuh ya. Karena kan dia karakter yang bulat apa tadi yang passwordnya nggak kelihatan dianggap karakter gitu ya. Nah harus begitu masuk lagi ke apa txt pasnya kan dia harus dikonversi dulu balik lagi ke string kan. Nah maka kita pakai namanya string value of ambil karakter ya. Nah baru dia bisa ya. Kalau ini warning doang nggak apa-apa, nggak masalah ya. Nah kita jalanin ya. Nah ini kalau mau pakai apa tadi password field ya. Password field itu biar nggak kelihatan si tulisan passwordnya, tapi berupa ditutup gitu kayak bulat-bulat gitu ya. Nah ini kita masukin nih si passwordnya jadi kelihatan jadi bulat-bulat karena kita pakai password field ya. Nah, misalnya kita kasih kalau passwordnya salah masih tetap ya maaf misalnya password salah. Jadi, kalau passwordnya betul PNPI mungkin muncul dia. Itu Bapak Ibu ya cara membuat form login bisa pakai text field atau bisa pakai password field ya. Terserah Bapak Ibu maunya yang mana. Tapi hati-hati kalau pakai password field. Nah ini tadi. Ini harus pakai string value of. Ya, jangan to string. Nah, kalau to string nggak mau dia. String value of dari karakter. Karena dianggap karakter. Convert dulu ke string balik lagi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Karena sudah jam 11. Jadi kita sudah membahas semua teori tentang inheritance ya. Dan kita coba juga penerapannya di antaranya enkapsulasinya sama kita sudah bikin form login. Nanti tinggal yang di mentoring berikutnya kita lanjut lagi ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan untuk materi hari ini ya, yang mentoring kali ini
cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan lagi ke Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dwi. Bapak Ibu sudah cukup jelas ya. Jadi Bapak Ibu setelah kegiatan ini Bapak Ibu bisa lanjutkan mengerjakan apa yang ada di LK-nya ya. Sendiri-sendiri dulu. Nanti yang soal GLK-nya Bapak Ibu mengumpulkannya hanya satu. Jadi mengerjakan sendiri-sendiri dulu silakan untuk LK-nya ya. Memberikan masukan kepada kelompoknya untuk soal-soal yang dibutuhkan. Hari ini untuk pertemuan pertama di sesi kelima penerapan inheritance, polymorphism dan encapsulation kita cukupkan dulu di sini Bapak Ibu. Sudah jam 11. Nah, ada beberapa kegiatan lain. Kita akan bertemu kembali masih membahas tentang penerapan inheritance, polymorphism dan encapsulation ini pada sesi yang kedua tema. Ada mentoring yang ke-10 hari Kamis jam 13 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk LK4 saya cek barusan masih belum masuk satu lagi. Pokoknya saya sebutkan ya. Pak Dede Muhammad Iskandar saya cek masih belum ada tugasnya. Pak Dede. Ya. Jadi udah saya japri Pak. Halo? Ada Pak Dede? Pak Dedenya udah saya japri tadi Pak. Ya, diuploadnya di LMS ya Bapak ya. Jadi untuk nanti kita tunggu Pak Dede ditunggu hari ini dan yang lainnya nanti kita informasikan berikutnya sama dengan link untuk hari Kamis ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sudah standby dari tadi pagi. Mudah-mudahan di hari Kamis kita dapat bertemu kembali. Terima kasih Bu Dwi, Bu Vita, Pak Basmi. Semoga kita selalu tetap diberi kesehatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Vita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih sudah selesai semuanya. Izin untuk mematikan meeting dari sini. Kita bertemu lagi hari Kamis. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang selesai. Langsung di end.